Really helping us. Come on, Cell 3, what kind of fucking solidarity is that? What the? Go back! Go back! Against the wall. Let me get him on the ground. Halo rakyat bumi yang berbudiman, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini Sarjana Ngayal akan merangkum alur cerita salah satu permintaan dari rakyat bumi, yaitu Stanford Prison Experiment. Film yang bergenre sejarah dan biografi ini rilis pada tahun 2015. Diangkat dari kisah nyata eksperimen yang dilakukan Dr. Philip Zimbardo, seorang psikolog, tahun 1971. Eksperimen ini awalnya dilakukan untuk mencari penyebab konflik antara sipir penjara dan narapidana. Dulu eksperimen ini menjadi kontroversi dan mendapatkan kritikan dari ilmuwan sosial karena menyalahi etika dan peraturan penelitian. Film ini sangat layak ditonton untuk kita yang ingin mengetahui eksperimen psikologi lebih jauh. Dan di sini kita juga bisa melihat gambaran mengejutkan dari sifat manusia. Sebenarnya makna film ini cukup berat untuk saya telaah, tapi rasanya percuma saya menyandang gelar sarjana jika tidak bisa masuk ke dalam pemikiran dokter dan profesor yang ada di cerita ini. Oke, inilah gambaran dari Stanford Prison Experiment. Susu real good enak, baik nutrisinya. Susu real good, susu real good. Di awal kisah kita diperlihatkan Dr. Philip Zimbardo, kita panggil saja Phil, dan rekannya Vogel dan Kel. Mereka membuat iklan di surat kabar untuk eksperimen penjara Stanford. Dengan imbalan bagi siapa yang berminat menjadi subjek eksperimen akan dibayar $15 per hari selama waktu 2 minggu. Dan banyak mahasiswa yang tertarik dengan hal itu. Untuk mencari peran, Phil dan rekannya mewawancarai semua peserta. Peserta akan dipilih ditentukan dari jawaban yang mereka berikan. Have you ever attempted to kill yourself? Wow. No. Singkat cerita, Phil telah menemukan subjek eksperimennya. Untuk menentukan karakter, siapa yang akan menjadi penjaga atau sipir dan siapa yang akan menjadi tahanan, Phil memilih secara acak menggunakan koin. Dan telah ditetapkan peran untuk mereka semua. Yang jadi penjaga yaitu Christopher, Udin, Tono, Sugi, Ono, Panjul, Kontil, Bara, dan Api. Nama sengaja disamarkan saking banyaknya pemeran. Dan sebagai tahanan, Daniel, Peter, Jerry, Gavin, Jeff, Paul, Hubie, Jim, dan Tom. Phil memberikan seragam dan kacamata untuk orang-orang yang terpilih menjadi penjaga dan telah mengosongkan beberapa ruangan di ruang bawah tanah gedung psikologi Stanford yang disetting sedemikian rupa berbentuk seperti penjara sungguhan. Dan latar belakang kehidupan Phil sendiri memiliki istri bernama Christine yang bergelar dokter dan akan menjadi profesor. Di hari pertama eksperimen, Daniel tahanan pertama dijemput ke rumah oleh 2 orang polisi seperti orang yang telah melakukan tindak kejahatan pada umumnya. Sampai di penjara, Daniel ditangani langsung oleh Sugi, Ono, dan Panjul, penjaga si pagi. Daniel disuruh mengganti baju menggunakan daster seperti tahanan pada umumnya dan identitasnya diganti menjadi angka tahanan yang telah ditentukan. You're kidding, right? Daniel masih bisa tertawa kecil menanggapi mereka karena dia tahu itu bukan sungguhan. Sedangkan Phil dan rekannya memperhatikan perlakuan penjaga dan tahanan di ruangan yang berbeda dengan kamera yang dipasang di semua sudut ruangan. Phil juga memanggil orang yang berpengalaman yaitu Jesse, orang yang telah menjadi tahanan 17 tahun di penjara Sandquist, untuk melihat perkembangan eksperimennya. Singkat cerita, semua tahanan telah dikumpulkan. Sugi menyebutkan aturan semasa tahanan, di mana tahanan harus diam di waktu istirahat, hanya makan di jam makan yang telah ditentukan. Harus berpartisipasi dalam semua aktivitas penjara dan memanggil para penjaga dengan sebutan Bapak Penjaga. Sedangkan merokok adalah hal yang paling istimewa, hanya boleh dilakukan setelah jam makan. Dan siapa yang melanggar aturan akan dikenai sanksi. Kemudian masuk pria bernama Mike sebagai kepala sipir Penny yang memberikan sedikit pencerahan. Menyuruh semua tahanan membayangkan kalau mereka benar-benar telah melakukan tindak kejahatan. Dan menyuruh mereka bersikap baik dan memperlihatkan penyesalan mereka semasa tahanan. Untuk penjara dibagi menjadi 3 kamar. Kamar pertama dihuni oleh Paul, Gavin, dan Hubie. Dan kamar kedua dihuni oleh Daniel, Jeff, dan Peter. Kamar ketiga dihuni oleh Tom, Jim, dan Jerry. Karena hari sudah siang, si penjagaan digantikan oleh Christopher, Udin, dan Tono. Disinilah tekanan mulai mereka rasakan saat Paul meminta rokok kepada Tono setelah makan. Tapi Christopher tidak memperbolehkannya untuk merokok, walaupun itu sudah ada di kontrak eksperimen. Selain itu, dia juga menggertak Daniel dengan tongkatnya. Uh-oh. Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. Fuck, man. That means you ain't 612. Sepertinya Chris sudah mendalami karakternya sebagai penjaga.
Setelah itu, sipir Penny masuk lagi memberikan informasi baru bahwa hari kunjungan 2 hari lagi. Maka dari itu mereka disuruh menulis surat untuk orang yang akan mengunjunginya, dan surat itu harus siap dalam waktu 30 menit. Tapi tidak semua surat yang akan dikirim, hanya surat napi yang berkelakuan baik yang akan dikirim. Tekanan mereka pun mulai bertambah, di mana mereka tidak diperbolehkan untuk menelpon, dan salah satu napi yang mempunyai gangguan dengan penglihatannya tidak diberikan kacamatanya. Begitupun dengan Gavin yang selalu mengkonsumsi vitamin tidak akan mendapatkan vitaminnya lagi. Setelah semua surat dikumpulkan, penyiksaan mereka berlanjut, di mana Christopher menyuruh semua napi menyebutkan kode baju mereka, tapi sesuai yang diinginkan oleh penjaga. Mulai dari cara bernyanyi dengan suara yang lebih keras, dan yang paling rumit, mereka diminta menyebutkan angka teman yang ada di sampingnya tanpa melihat sedikit pun. Don't look. Bagi mereka yang salah akan diberikan hukuman. You have to look. I want you to step up here. I want you to do 5 push-ups, 4 jumping jacks, then 8 push-ups, then 6 jumping jacks. Daniel dengan kepribadian yang tidak bisa dikekang merasa dongkol dengan Chris. Akhirnya terjadi perselisihan yang membuat Daniel dimasukkan ke ruangan gelap. Did y'all enjoy your counts this evening? No, sir. What? You want me to lie? Maybe you'd enjoy a little time in the hall. Come on out of the 8612. Singkat cerita, setelah Daniel dikeluarkan dari ruangan gelap, dia disuruh merapikan tempat tidurnya. Tapi harus sesuai yang diinginkan penjaga, baru dia dan temannya bisa tidur. I don't know, 8612. Don't look like hospital corners to you. Sejauh ini, Phil memperhatikan perkembangan Chris, orang yang sangat mendalami karakternya sebagai penjaga. Saatnya penjagaan selanjutnya dijaga oleh kontil, bara, dan api. Di ruang ganti, Chris menceritakan pengalamannya saat melakukan penjagaan, di mana dia sangat puas setelah menyiksa semua napi, terutama melihat Daniel yang disuruh merapikan tempat tidurnya sampai 12 kali. Kontil pun bertanya, apakah itu boleh dilakukan? Chris menjawab, ya boleh, karena kita adalah bosnya. Dan kontil pun berencana akan berfokus menyiksa Daniel. Di sisi lain kita melihat salah satu penjaga yang tak sampai hati dengan semua itu, yaitu Tono. Saat kontil dan kawan-kawan melakukan penjagaan, semua napi dibangunkan dan mengatakan jam olahraga telah masuk. Padahal para napi baru tidur 1 jam. Is an exercise period. Each prisoner must complete the following: 30 jumping jacks, 30 sit-ups, 30 push-ups. It is up to the guard's discretion whether or not a prisoner shall do more. Well, hell, let's make it 40. Hal itu membuat Peter dongkol dan mengatakan kata kotor. Gonna do your 20 or these guys gonna go till they drop? Fine. Fascist pig. What did you just call me? You fascist pig. Open up the hole. Open up the hole. Akhirnya Peter pun dikurung di dalam lubang. Setelah itu kontil mengacak-acak tempat tidur Daniel, kemudian meminta Daniel untuk merapikannya kembali. Pastinya itu membuat Daniel murka. What the fuck, man? I just made that! In the goddamn hole. Hit him. You're not supposed to hit him. You're not supposed to hit You him. hear me? 1037. Fix his fuck. Don't talk back. Akhirnya Daniel berakhir di dalam lubang seperti Peter. Nah, di sini Daniel dan Peter berencana mengajak semua napi membuat onar agar semuanya dimasukkan ke dalam lubang gelap itu. Lalu mereka berencana melarikan diri bersama-sama. Setelah itu kontil bertindak kasar kepada Jerry yang hanya menginginkan kacamatanya. Said meal time's over. Get up. I said I want my glasses. Kel dan Meg yang melihat itu semua mengatakan kepada Phil, apakah kita harus masuk? Phil mengatakan biar mereka yang menjalankan seperti kemauannya sendiri. Let's go. Is it that time already? It's that time. Setelah Daniel dan Peter dikeluarkan dari lubang, Peter dipindahkan ke sel 1 dan mendengar pernyataan sadis dari Paul. Paul mengatakan dia baru saja menghisap burung puyuh penjaga demi sebatang rokok. 8612 and I were talking in the hall and I think we've got a plan. Hari kedua eksperimen, Peter di kamar 1 mulai membuat kerusuhan, mencopot nomor baju dan melemparnya keluar. Kemudian pintu ditopang menggunakan ranjang dari dalam sehingga penjaga tidak bisa masuk. Daniel dari kamar 2 mendukung sepenuhnya perlakuan dari napi di kamar 1. Sedangkan si Sugi, Ondo, dan Panjul tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Karena itu mereka melapor kepada Phil. Phil mengatakan, kalianlah yang berhak dengan semuanya dan lakukanlah dengan cara kalian sendiri.
call for backup. Karena itu, si Panjul memanggil semua rekan-rekannya. Dan dari sini kita melihat eksperimen ini seperti penjara sungguhan. Step away from the door. Hey, 8612, these guys are model prisoners. I need some help over here. Put your cap back on. No fucking way. Help me get him on the ground. Cell 2. As you can see, Semua kasur dan ranjang telah diambil, mereka harus tidur di atas lantai. Sedangkan tahanan yang di kamar nomor 3 yang berkelakuan baik diberikan makanan yang sangat enak. Dan Jerry mendapatkan kacamatanya kembali. Singkat cerita, saat jam istirahat, Daniel mencongkel gagang pintu ingin melarikan diri dan mengatakan kepada Hubie, jika ada satu yang berhasil kabur, maka mereka harus kembali menyelamatkan yang lainnya. Phil yang sedang bersantai tidak menyadari perlakuan Daniel. Tapi satu penjaga melihat perlakuan mereka. Akhirnya aksi mereka gagal. Phil yang berada di sana tersenyum melihat semua kejadian itu dan entah apa yang telah ditemukan dari eksperimennya ini. Daniel sebagai dalang dari semuanya dimasukkan kembali ke dalam lubang. Sedangkan kelelahan dan kemuakan dengan semuanya keluar secara natural dari para tahanan. Saatnya si penjagaan yang paling sadis, yaitu Christopher. Mereka menyemprotkan gas ke dalam kamar sel 1 yang menopang pintunya dari dalam. Well. Dan sadisnya, sekarang para tahanan hanya boleh dan kencing dari ember yang telah disediakan. Sedangkan Daniel sudah berteriak-teriak kesakitan mengatakan sangat memerlukan dokter. Karena itu, Phil dan rekannya melakukan pertemuan dengan Daniel. Jesse sebagai orang yang berpengalaman mengetahui kalau Daniel berbohong. Bullshit! I said you don't know what it's like down there. San Quentin, boy, 17 years a hard time. You got him pass you around like candy. Look me in my eye. Akhirnya Daniel menceritakan yang sebenarnya. Dia hanya kurang senang dengan perlakuan penjaga yang terlalu kasar. Dan Phil mengatakan akan berjanji memperingati mereka untuk lebih lembut. Karena itu Daniel dibawa kembali ke barisan. Di sisi lain, Daniel yang merasakan itu seperti nyata, dia melepaskan kekesalan dan ancaman pada salah satu kamera yang ada di sana. I'll smash this camera. I'll beat up your fucking guards. I want out. You fascist motherfucker! Fuck with my head. You have no. Pada hari ketiga eksperimen, semua tahanan disuruh bersiap-siap karena hari ini adalah hari kunjungan dari keluarga tercinta. Di sisi lain, rekan-rekan Phil mengatakan bahwa mereka telah melepaskan Daniel. Pastinya Phil kurang setuju dengan hal itu. Akhirnya terjadi perdebatan antara Vogel dan Jesse. Jesse yang telah menyamakan eksperimen ini dengan pengalaman pribadinya. Akhirnya Phil mencari jalan tengah, menyuruh Mike mencari orang untuk menggantikan posisi Daniel. Setelah itu mereka mendengar pembicaraan para tahanan dari penyadap suara yang telah mereka pasang. Ada para tahanan yang berbisik mengatakan Daniel akan kembali menyelamatkan mereka semua. Hey, you guys should hear this. Because we had a deal. When we tried to escape, he said if either of us make it out, then we'd come back and then bust the rest of the guys out. Singkat cerita, semua keluarga telah datang. Di waktu itu tidak ada dari napi yang mengatakan hal-hal yang membuat keluarganya cemas. Tapi ibu Peter melihat kondisi Peter yang sedikit kacau. Dia bertanya kepada Phil, apa yang telah terjadi di dalam sana? Phil bisa menenangkan semua itu, mengatakan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian, Phil meminta rekan-rekannya untuk memperketat pengawasan yang ada di sana, mengingat percakapan napi yang mengatakan Daniel akan datang untuk menyelamatkan mereka semua. Saat Phil melakukan penjagaan, Phil dihampiri oleh Profesor Jim yang hendak keluar dari gedung Stanford itu. Profesor Jim mengatakan, tadi saya melihat pemandangan yang sangat menyeramkan, kumpulan anak laki-laki di lorong itu. Phil mengatakan itu adalah prosedur dari eksperimennya. Kemudian Profesor Jim menanyakan, apa hasil akhir yang dicari Phil dari penelitiannya itu? Ya, itu sangat wajib ditanyakan kalau menurut saya pribadi. Karena ini adalah eksperimen, bukan sekadar simulasi semata. Tapi pertanyaan Jim hanya memancing kemarahan Phil. Are you challenging me, Jim?
Sorry to bother you. I'll see you again when the semester begins. Looks like 8612 is a no-show for tonight. Di hari keempat, Peter sudah mulai putus asa karena tak melihat tanda-tanda kedatangan Daniel. Salah satu dari mereka mencoba menenangkan Peter, mengatakan ini tidak nyata. Tapi Peter yang merasakan tekanan yang begitu kuat membuatnya stres dengan semua ini. Setelah itu, Phil mendatangkan seorang pendeta untuk bertanya pada tahanan, cara apa yang mereka lakukan untuk bebas dari sana. Pastinya mereka bingung dengan semua itu, karena itu adalah sebuah eksperimen. Tapi bapak itu pura-pura tidak tahu dengan eksperimen yang disebutkan oleh tahanan. Seolah-olah dia membuat semuanya seperti nyata. Sampailah di tahanan terakhir yang diberi pertanyaan, yaitu Peter. Awalnya dia bingung dengan semua pertanyaan itu. Pada akhirnya dia mengatakan dia punya paman seorang pengacara dan berjanji akan menelponnya. But you teach these boys of privilege what a prison is. They should know. I couldn't agree with you more. Setelah semua pertanyaan diajukan, bapak itu keluar dari sana. Dan Phil tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh bapak itu, dengan cara main pengacara-pengacaraan. Itu hanya merusak progres yang telah dibuat oleh Phil. Sedangkan di sisi lain, para penjaga meminta semua tahanan berteriak serentak, menyebutkan bahwa Peter telah melakukan keburukan. 20 times. Let's go. Prisoner 819 did a bad thing. 9 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 8. Peter yang mendengar itu merasa semakin tertekan. Just stay here, let me handle this. Phil mencoba menenangkan Peter, mengatakan ini bukan sungguhan. You're free to go. It's a hallway. Okay? Rekan Phil kurang setuju dengan apa yang telah dikatakan pada Peter. Tapi Phil harus melakukannya karena jika kesehatan mental Peter terganggu, dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya di sana. Di hari kelima, Christine menghampiri Phil dan menggantikan posisi Kel untuk sementara. Di hari yang sama, Jeff mengajukan surat permohonan untuk dibebaskan bersyarat karena dia ingin merayakan ulang tahun ke-23-nya bersama keluarga. Bukannya dibebaskan, mereka malah menyebutkan kesalahan Jeff yang keluar masuk penjara, mulai dari kasus pembuatan senjata ilegal bahkan sampai narkotika. Pastinya semua itu hanyalah karangan dan bagian dari proses eksperimen. Dan Jeff tidak diperbolehkan pergi dari sana. You take him away. Sebelum dibawa ke tahanan, Christine memberikan satu pertanyaan. Jeff akan dibebaskan, tapi dia tidak akan mendapatkan upah dari eksperimen yang telah dijalankan. Dan Jeff menyetujui itu. Nah, coba bayangin seperti apa tekanan yang mereka rasakan di sana. Padahal tujuan awal mereka menjadi subjek eksperimen adalah bayaran. Setelah mendengar pernyataan Jeff, rekan-rekan Phil berpendapat bahwa Jeff sudah mulai terlihat kacau. Maka dari itu lebih baik Jeff dibebaskan. Sedangkan Phil tidak setuju dengan pendapat itu. Karena jika Jeff dibebaskan, pasti semua subjek berpikir mereka bisa keluar dari sana. Dan Jesse menentang pendapat Phil. Dia mengatakan jika Phil masih menginginkan dia menjadi orang yang memperhatikan perkembangan eksperimennya, maka lepaskan Jeff. Karena itu hanya eksperimen, bukan sungguhan. I need you to stay. Parole 1037 for me, please. Akhirnya Jeff dibebaskan. Sedangkan perbedaan pendapat terjadi antara mereka yang menganggap Phil telah keluar dari progres eksperimennya. Dan satu orang menjadi tahanan baru sudah didapatkan untuk menggantikan posisi Daniel. Dan kita panggil saja Ucup. Sepertinya dia sedikit jijik dengan perjalanan eksperimen. Ucup tidak menyentuh makanannya sama sekali karena melihat dan kencing di dalam ember di sebelahnya. Dan perlakuan Ucup pun memancing kemarahan penjaga. Dan akhirnya Ucup dimasukkan ke dalam lubang dan tidak akan dikeluarkan sebelum Ucup menghabiskan makanannya. Bring me his plate. You will not leave this closet until those sausages are in your belly. Got me? Scene berpindah pada hari pembebasan Jeff dan bertemu langsung dengan Christopher. Christopher yang melihat itu mengajak semua rekannya untuk lebih keras pada tahanan. Saat penjagaannya, dia melihat Ucup, si anak baru yang berada di lubang dan belum menyentuh makanannya. Chris bertanya, apa masalahmu sebenarnya? Ucup mengatakan dia tidak suka dengan tingkah penjaga dan orang yang telah melakukan eksperimen ini yang telah melanggar peraturan eksperimen yang telah tertulis. Chris yang sangat mendalami karakternya sebagai penjaga marah dengan pernyataan itu. Huh? Is that what you thought this was gonna be? You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? You listen to me, 416. You ain't going nowhere but this fucking hole until you eat those fucking sausages.
Saat Christine ingin pulang, dia melihat perlakuan kurang wajar dari penjaga pada tahanan, di mana para tahanan diarak ke suatu ruangan dengan keadaan kepala tertutup. Phil yang berada di sana menganggap itu sangat luar biasa. That's incredible, isn't it? Tapi Christine menganggap itu sudah sangat gila. Christine mengatakan perlakuan Phil sangat berlebihan dan itu hanya membuat orang menjadi takut dan patuh kepadanya. Tapi Phil berpikir itu semua masih sangat wajar kalau dilihat dari sudut pandang seorang psikolog. Oh gitu, mungkin Phil melihat perkembangan pemikiran dan perlakuan dari manusia saat merasakan tekanan. Dan itu adalah salah satu hasil yang akan dicari Phil dari penelitian ini. Serak ay. Those are boys and you are harming them. You need to fix this. Now. Are you finished? Wow. Setelah sedikit berdebat, Phil kembali memperhatikan perkembangan eksperimennya. Melihat perlakuan Chris mempermainkan semua tahanan, Chris menyuruh Hubie mengatakan cinta kepada Tom. Love you 2093. Get close. Yeah, there you go. I love you 2093. Kemudian Chris juga mempermasalahkan kenapa Tom bersikap sangat patuh. That you try to be obedient so much. It's in my nature to be obedient, Mr. Kershaw. Karena Tom sangat patuh, Chris menyuruh Tom menggertak Ucup yang berada di dalam lubang dengan kata-kata yang kurang sopan, supaya Ucup memakan makanannya. Dan untuk kali ini, Tom membantah, karena dia tidak suka menggunakan kata-kata kotor. Karena pembantahan itu, Tom diberikan hukuman untuk melakukan push up. Start over. 1, 2, 1. Now do a push-up 2093 and do not help. Tidak berakhir di situ, Chris menyuruh semua tahanan memperagakan cara orang melakukan cekidi papau. Get behind the female. Bend down. That's right. Come on, boy. Nice and gentle with that camel. Yeah. Yeah, keep her mid low back. Sedangkan Ucup disuruh bernyanyi untuk mengisi backsound yang indah. Come back on your dick. That's good. Lost. Yeah. Get right back on that cock. Setelah selesai, semua napi disuruh mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada Ucup yang telah menyanyikan lagu. Terlihat Tono sebagai penjaga mulai merasa kasihan melihat tahanan. Di sisi lain, Phil yang memperhatikan perlakuan penjaga dan tahanan dari layar, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Akhirnya Phil menghampiri mereka dan mengatakan, Hey, 416. Hey, take the 416. Hey, this experiment is over. Did you hear what I said? The Stanford County Jail is now closed. You're all free to leave. eksperimen sudah selesai. Dan itulah eksperimen Phil yang hanya berlangsung 6 hari dan berhenti lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari. Entah apa yang telah ditemukan Phil sejauh ini, mungkin setelah mendapat banyak kritikan dari orang-orang terdekat dan menyatukan dengan apa yang dilihatnya di bagian akhir, mungkin saja dia sudah merasa itu semua sudah tak terkontrol. Setelah selesai, para penjaga dan tahanan dihadapkan secara berhadapan. Jadi apa hasil dari eksperimen ini? Kita akan mendengar jawabannya langsung dari Dr. Phil, para penjaga dan tahanan yang disampaikan oleh pemeran film. Untuk jawabannya dapat kita simpulkan, manusia akan menjadi sangat buas bagi manusia yang lainnya setelah mempunyai tahta dan jabatan. Itu semua dapat kita lihat dari pernyataan Chris. Sebelum eksperimen, Daniel sangat mengetahui Chris adalah orang yang sangat baik. Tapi saat eksperimen berlangsung, dia sangat membenci Chris karena perlakuan Chris yang seperti raja. Chris mengatakan itu terjadi karena tidak ada orang yang melarangnya, jadi dia bebas melakukan apa saja dengan jabatannya. Sedangkan pendapat Tom, dia mengatakan selama eksperimen berlangsung, dia tidak merasa menjalankan eksperimen, melainkan dia merasakan berada di penjara yang dikendalikan oleh seorang psikolog. Ucup juga merasakan hal yang sama, dia tak seperti menjalankan eksperimen, tapi seperti seorang tahanan. Sedangkan pendapat Phil, sejauh eksperimen berlangsung tak ada yang bisa dijadikan teladan, baik itu dari penjaga maupun dari tahanan. Mungkin sampai di sini kita tahu kenapa eksperimen ini menjadi sangat kontroversi, dan hanya itu yang bisa dirangkum oleh Sarjana Ngayal. Sampai jumpa di video selanjutnya.